Min, kalau kita beli merek Supreme dari thrift shop, itu udah pasti KW atau enggak sih? Emang ada ya Supreme Ori yang dijual di thrift shop? Yuk, kita bahas Supreme dari thrift shop. Oke, yang pertama kita bahas dulu sejarah Supreme. Supreme adalah streetwear yang didirikan oleh James Jebbia pada tahun 1994 di Lafayette, New York. Awalnya Supreme ini fokusnya di streetwear yang mendukung skena skateboard. Tapi lama-kelamaan Supreme melebarkan sayapnya di skena-skena lain seperti skena hip hop atau musik, skena artis, skena graffiti dan lain-lain. Pokoknya banyak deh. Sampai akhirnya Supreme makin berkembang dan makin laris di kalangan anak muda, terutama di Amerika sana. Terus saking larisnya Supreme, sampai akhirnya Supreme ini juga mulai dilirik oleh para artis-artis. Yang awalnya Supreme cuma dipakai anak-anak muda New York, sampai akhirnya Supreme juga dipakai oleh artis-artis terkenal di Amerika. Mulai dari Kanye, terus ada juga Drake. Terus pokoknya banyak banget penyanyi hip hop R&B yang pakai Supreme. Bahkan sampai ke Justin Bieber pun sering tertangkap kamera lagi make hoodie Supreme. Gak cuman itu, atlet-atlet juga banyak yang mulai pakai Supreme. Atlet NBA, atlet sepak bola, atlet softball, pokoknya banyak banget deh. Ada Neymar, ada Pogba, dan banyak lagi. Selain itu, aktris dan aktor di Amerika juga udah mulai banyak nih yang mau pakai Supreme. Dari Jenner bersaudara, Kardashian family, pokoknya banyak banget. Sampai akhirnya masif dan akhirnya Supreme tiap kali rilis selalu antri. Antrian ini dimulai dari pagi sampai malam, pokoknya rame banget. Setiap kali ada artikel baru selalu antri. Mungkin karena Supreme juga melimit artikel yang mereka rilis. Jadinya selalu ada antrian biar orang-orang pada kebagian. Karena apa? Karena ketika udah rilis dan habis, barang-barang Supreme tuh bisa di-resell dengan harga yang jauh lebih mahal. Makanya banyak orang yang ngantri buat dijual lagi. Emang berapa sih harga retail Supreme? Harga retail Supreme tuh untuk kaos bisa mulai dari sekitar, kalau kurs sekarang sekitar 800.000 atau mungkin 900.000. Untuk hoodie crewneck dimulai dari 2 jutaan. Kalau jaket-jaket lainnya mungkin bisa di atas 2 juta. Dan yang paling mahal tuh yang seri-seri box logo atau logo box. Seri-seri ini tuh seri yang paling dicari dan paling cepat habis. Udah gitu seri ini juga paling tinggi harga resellnya. Mahal banget ya sebenarnya Supreme itu. Terus kalau kita dapat Supreme murah dari thrift shop itu udah pasti barang KW. Apakah ada kemungkinan nih kita dapat barang ori merek Supreme dari thrift shop dengan harga di bawah 100.000? Bisa gak sih? Atau emang semua yang ada di thrift shop itu Supreme-nya KW? Ayo kita bahas ciri-ciri Supreme KW dan Supreme ori. Oke, yang pertama kita bahas tag size atau tag leher untuk hoodie dan crewneck. Tag size untuk hoodie dan crewneck ini warnanya merah. Ada tulisan Supreme-nya, sama sebelahnya ada tulisan Made in Canada. Untuk yang Made in Canada ya. Nah, untuk yang ori itu antara tag Supreme dan tag Made in-nya tuh ada spasi. Spasinya tuh enggak terlalu lebar dan juga enggak terlalu dekat. Sedangkan untuk yang fake, kebanyakan tag Made in-nya ini nempel. Jadi udah kelihatan banget kalau ini fake. Yap, yang selanjutnya masih berhubungan dengan tag leher. Ya, ini tentang tag made in ya. Jadi dari web-web yang aku baca, itu manufacturingnya Supreme tuh cuman ada di USA, Kanada, sama Cina. Nah, kalau misalnya nih kamu ke thrift shop terus nemu hoodie atau kaos atau apparel Supreme yang made in-nya Korea atau negara lain selain USA dan Kanada, maka dapat dipastikan bahwa Supreme itu fake atau KW. Kan sering ya kita ke thrift shop tuh seneng banget tuh kayak, wah dapet hoodie Supreme, wah dapet kaos Supreme.
Terus saking senengnya kita nggak lihat dulu tagnya dan lain-lain, asal kita beli aja. Padahal harusnya kita cek dulu nih tagnya. Kalau misalnya kita dapat di thrift shop terus tagnya tuh ada tulisan made in Korea, mendingan kita hindarin aja, soalnya sudah dapat dipastikan kalau Supreme itu nggak ori atau fake. Ingat ya, yang ori cuman made in USA dan Kanada aja. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang tipe tak leher. Nah, di gambar kiri bawah itu udah ada tak leher Supreme yang bener, yang ori. Dan yang digambar kanan tuh yang salah. Jadi banyak banget kita nemu barang-barang di thrift shop yang tak leher Supreme-nya tuh aneh-aneh. Kayak contohnya gini, nemu tak Supreme yang ada tulisan XL-nya di bawah. Terus nemu lagi di thrift shop hoodie Supreme tapi taknya di sablon. Nah, ini udah pasti fake nih, karena Supreme tuh gak ada yang hoodie-nya taknya di sablon kayak gini. Terus ada lagi nih, hoodie Supreme yang taknya warna putih. Ini juga udah ngaco banget sih. Udah melenceng jauh banget dari Supreme yang seharusnya. Nah, ada pula yang tak lehernya ada garis-garisnya begini nih. Ini gak jelas banget. Udah pasti fake ini. Terus ada juga yang tak leher yang warnanya mengkilap bener gini. Mana ada tulisannya ada Super Supreme. Ini juga udah pasti fake. Udah melenceng banget. Supreme udah Super Supreme. Terus ada juga tak leher yang begini nih, yang lebar, bentuknya persegi, bukan persegi panjang tapi persegi. Ini juga di bawahnya ada tulisan The Super Supreme. Ini juga udah pasti fake. Terus ada juga tak lidah yang begini, Supreme Potential. Ini juga nggak tahu Supreme apaan. Pokoknya tak lidah yang bener tuh yang ada di gambar kiri bawah, dan yang tadi aku kasih gambar itu fake semua. Oke, selanjutnya kita akan bahas tak untuk kaos atau tees. Tak untuk kaos ini beda ya dari tak untuk hoodie. Kalau tak untuk kaos ini warnanya putih, terus ada tulisan Supreme, terus di bawahnya ada tulisan pre-shrunk, 100% cotton, dan made in USA. Pokoknya beda. Kalau tak untuk kaos ini bentuknya persegi dan kecil warna putih. Nah, gimana sih cara bedain tak kaos yang ori sama yang KW? Ini, gambar yang atas nih yang ori, sedangkan yang bawah yang KW. Yang ori itu tulisan Supreme-nya warnanya lebih merah. Terus di tulisan pre-shrunk 100% cotton itu warnanya agak lebih biru, nggak 100% hitam ya. Jadi agak-agak navy gitu tulisan pre-shrunk 100% cotton-nya. Sedangkan untuk yang fake, tulisan Supreme-nya itu warna merahnya nggak terlalu merah, dan tulisan pre-shrunk-nya itu warnanya lebih condong ke warna hitam. Dan yang ori ada logo R di bawahnya. Tulisan Supreme tuh agak dekat logonya. Sedangkan yang fake, logo R-nya berjarak terlalu jauh dari tulisan Supreme. Nah, ini jangan sampai kamu beli hoodie yang taknya malah pakai tak kaos. Karena itu sudah dapat dipastikan KW se-KW-KW-nya. Kalau hoodie ya taknya harus tak yang warna merah tadi yang persegi panjang. Dan gak cuman itu, ada juga yang malah kaos tapi taknya pakai tak hoodie. Ini juga sama ngaconya. Ini juga udah jelas fake ya. Jadi hoodie harus pakai tak hoodie. Kalau kaos juga harus pakai tak kaos. Gak boleh kebalik. Kalau sampai kebalik udah pasti KW. Langsung jangan diambil, langsung skip aja. Oke, terus selanjutnya adalah ini. Ini sering ditemui di barang-barang thrift shop nih. Taknya kelihatan kayak dijahit ulang, kayak dipasang gitu. Nah, kalau kamu nemu kayak gini di thrift shop ya mending skip aja. Jangan berharap kamu dapat barang ori dengan tak yang ada jahitan ulangnya kayak gini. Terus selanjutnya adanya tak tambahan yang salah atau seharusnya nggak ada. Biasanya nih banyak nih aku nemu di thrift shop, di bagian bawah hoodie atau kaosnya tuh ada tak Supreme pakai material karet kayak gitu, warna merah gitu. Nah, ini ngaco banget sih. Ini semua Supreme yang ada kayak gininya nih udah pasti KW atau fake. Jadi kalau kamu nemu hoodie, kaos atau apapun yang ada tak tambahan pakai material karet atau material kain di bagian saku atau di bagian bawah kaosnya, itu mendingan gak usah kamu ambil. Karena itu sudah dapat dipastikan itu adalah barang yang tidak autentik atau barang KW. Oke, selanjutnya kita akan ngomongin tak samping. Jadi Supreme tuh di bagian sampingnya tuh ada tak kecil gitu.
Nah kalau yang ori itu tulisan Supreme-nya tuh pas presisi di tengah. Sedangkan yang KW itu kadang tulisan Supreme-nya itu agak terlalu ke atas dan terlalu miring. Jadi kalau yang ori pokoknya tuh rapi taknya. Sedangkan yang KW itu udah jelas miring-miring, meletot-meletot lah, itu udah pasti fake. Selanjutnya tak wash atau tak tanda buat nyuci. Ini biasanya ada di dalam baju atau di dalam hoodie. Nah kalau yang autentik tuh tulisannya lebih jelas, jahitannya rapi, terus juga presisi. Sedangkan yang fake tuh pasti ngaco deh jahitnya. Ini udah ngaco kan, jahitannya beda, bentuknya pun beda. Terus takwasnya yang ori ini sablonannya lebih terang, lebih jelas gitu. Sedangkan yang fake kadang-kadang